dengan jamuan ini ya. Karena kenapa? Di tengah gempuran obat-obatan modern, ternyata jamu tradisional itu tetap menjadi pilihan utama masyarakat dalam menjaga kesehatan, terutama di kalangan lansia. Yang jamu-jamu tradisional tuh ya. Terus untuk yang rempah-rempah yang memang dibuat secara alami misalnya. Di tengah maraknya obat modern, jamu tradisional berbahan herbal masih menjadi pilihan utama sebagian masyarakat Indonesia. Hal ini terlihat dari tingginya minat konsumen terhadap jamu sebagai alternatif penyembuhan yang alami, murah, dan minim efek samping. Armada Yati, pelaku UMKM jamu di Kabupaten Banyuasin, mengungkapkan bahwa warung jamunya yang telah beroperasi lebih dari 10 tahun tetap ramai dikunjungi, terutama oleh kalangan orang tua. Ia menambahkan, bahan dasar jamu yang mudah didapat dan khasiatnya yang alami membuat produk tradisional ini tetap diminati. Menurutnya, efek samping dari jamu sangat ringan dibandingkan obat kimia, sehingga masyarakat merasa lebih aman mengonsumsi secara rutin. Meski demikian, minat dari kalangan remaja dan dewasa muda masih tergolong rendah. Armada Yati berharap adanya edukasi dari pemerintah agar generasi muda lebih mengenal dan mencintai warisan herbal Indonesia. Karena kan dampaknya itu kan banyak secara alami, kan ada kata efek samping kan. Kata efek sampingnya masih alami. Terus bahan-bahannya juga kan murah, itu kan murah didapat juga, khasiatnya juga bagus. Jadi masih sangat diperlukan itu dan harus dikembangkan. Pemerintah daerah melalui Dinas Koperasi dan UMKM disebutkan sudah memberikan dukungan seperti pelatihan dan bantuan perizinan. Namun, Armada Yati berharap perhatian tersebut dapat lebih ditingkatkan, terutama untuk pelaku usaha pemula. Jamu sebagai warisan leluhur masih bertahan di tengah gempuran modernisasi. Dengan dukungan dan promosi yang tepat, peluang untuk memperluas pasar jamu, baik di dalam negeri maupun mancanegara, tetap terbuka lebar. Dari Kabupaten Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 1, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dan nanti juga Anda bisa bergabung bersama kami pendengar di line telepon, WhatsApp, dan juga aplikasi RRI Digital untuk menyampaikan atau bertanya kepada narasumber kami di pagi hari ini di Dialog Palembang pagi ini. Jadi pagi hari ini membahas mengenai jamu ramuan herbal khas Indonesia yang mendunia, peringatan Hari Jamu Nasional tepat di tanggal 27 Mei ini. Kita sudah bersama narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 Palembang. Ada Mbak Helda Nur Ania, pemilik jamu Suagerek. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Oke, ini saya kali pertama ya ketemu sama Mbak Helda ya. Bener banget. Emang gitu ya Mbak? Atau kalau pemilik jamu tuh harus segar terus, harus semangat seger, terus harus ya? semangat, memberikan dampak positif pada yang lain. Oke. Gitu. Gimana, lancar hari ini ya Mbak perjalanan ke sini tadi? Alhamdulillah barokallah, karena memang tahu titik-titik di mana yang macet, jadi saya lewat jalan-jalan tikus. Alhamdulillah nyampe sini tepat waktu. Jadi jalan bareng tikus tadi? Oh iya begitu. Ada ungkapan memang lebay ya. Enggak. Akhirnya sebelum kita mulai itu udah sampai ke sini gitu ya Mbak. Bener. Nah ini menarik ya, saya langsung berbincang bersama pemilik usaha, bisa dibilang UMKM jamu UMKM, Suagerek bener. ini ya Mbak ya. Tapi sebelumnya saya mau kenalan dulu ya, karena saya baru kali pertama. Jamu Suagerek ini sudah sejak tahun berapa ada di Palembang ini? Alhamdulillah sejak pandemi tahun 2020. 2020 Iya. sampai sekarang masih ya. Alhamdulillah barakallah. Oke, berarti dipasarkan nih masih melalui online gitu ya Mbak ya? Melalui online, untuk saat ini masih melalui online. Oke. Karena memang semua perizinan sudah, kecuali BPOM belum. Jadi kami sistemnya open PO kayak gitu. Oh, nanti pas ya kalau misalnya kita langsung ngobrol bareng BPOM Kota Palembang ya. Benar-benar. Oke, gimana nih Mbak, jamu 2 tahun terakhir ini sudah diakui oleh UNESCO. Mbak Helda sebagai pemilik UMKM jamu, apa yang Mbak rasakan? Alhamdulillah sebelum diakui oleh UNESCO pun jamu Suagerek sudah berkembang di Palembang. Ketika sudah diakui dan itu tambah berkembang kayak gitu kan, para konsumen semakin yakin bahwasanya ini loh ada minuman khas asli Indonesia yang sudah mendunia. Nah sekarang tugas kita untuk melestarikannya gitu kan. Saya memproduksi, konsumennya yang meminum kayak gitu. Dengan tambah diakuinya kita tambah pede lagi bahwa ini adalah minuman asli khas Nusantara yang sudah diakui oleh dunia. Yang mana itu sangat menyehatkan badan kita kayak gitu. Oke. Tapi kalau misalnya Mbak Helda sendiri mengonsumsi jamu itu ada apa waktu-waktu tertentu tidak? Kalau saya ya karena memang
dasarnya bikin jamu. Jadi ketika saya bikin jamu ya saya stok buat saya gitu. Maksudnya buat saya pribadi ya. Saya pisahin gitu 1 botol buat saya. Jadi setiap hari saya minum kayak gitu. Apalagi misal kalau mau tidur ya itu ada namanya ramuan kunyit, jahe, serai, jeruk nipis sama lengkuas. Itu kalau diminum bangun tidurnya enak banget. Sebelum tidur itu diminum. Itu ramuan itu di blend atau cuma digeprek doang? Digeprek boleh. Digeprek Ya boleh. digeprek. Kalau misal teman-teman mau bikin sendiri di rumah gitu ya, kalau nggak mau ribet, digeprek-geprek aja, habis itu direbus. Nah usahakan panci atau tempat yang buat ngerebus itu disendirikan ya, bukan dicampur dengan godok-godok yang lain kayak gitu loh Mbak, biar tidak terkontaminasi oleh benda-benda yang lain kayak gitu. Oke, berarti memang khusus ini Iya, ya, bener, khusus bener. namanya khusus memang untuk perebusan jamu. Iya, ya. sekarang kan banyak tuh di toko-toko online kan yang buat ngerebus yang estetik kayak gitu loh Mbak. Benar, oke. Oke, baiklah. Jadi jangan dicampur sama panci untuk rebus Iya mie bener instan. banget, iya bener banget bener. Jadi harus dipisahkan ya antara masak mie instan, masak sayur dengan masak jamu harus dipisahkan kayak gitu. Itu mempengaruhi ya Mbak? Bener gitu kan. iya. Saya pun ketika masak jamu pancinya sudah panci stainless semua Mbak kayak Iya. gitu. Nggak boleh masak jamu campur nanti masak pindah, nggak boleh itu, Nggak nggak boleh boleh. banget. Iya. Terkontaminasi nantinya kayak gitu loh, nggak boleh. Iya betul ya. Oke, nanti tiba-tiba kunyit asam merasa tempoyak Iya kan lucu gitu loh rasanya. Iya. Lucu banget itu. Nah, jadi gimana nih proses pengembangan produk jamu dari UMKM Jamu Sugerek ini Mbak? Awalnya itu ini awal saya cerita awal mulanya ya Mbak, mungkin teman-teman yang sudah tahu alhamdulillah, kalau memang belum tahu ini mungkin bisa buat inspirasi kayak gitu ya. Jadi awal dulu saya bikin pada saat pandemi, saya coba-coba saya kasihkan ke tetangga sama saudara. Habis itu tetangga saya ngomong Mbak dijual aja enak ini. Nah dari situ saya produksi ke tetangga saya dulu, terus dibawa oleh bibi suami saya ke kantornya, terus dibawa tetangga saya ke kantornya juga. Nah dari situ pertama kali berkembang. Terus terus akhirnya saya kan dulu pernah punya mahasiswa ya, dia sekarang buka WO, itu pertama kali Jamu Sugerek ke khalayak umum lebih luas lagi. Jadi pada saat itu saya jadi sponsornya acara tersebut. Nah di acara itu kan banyak kalangan nih ya, dikasihkanlah satu-satu gitu. Nah ternyata mereka ada yang kerja di sini, ada yang kerja di sini. Akhirnya mereka pesen lagi kayak gitu kan. Terus akhirnya suatu hari ada yang ini kontak saya mahasiswa gitu kan. Nah dari situ untuk merambah ke Gen Z. Jadi alhamdulillah barokawah Jamu Sugerek itu aktif di event-event Duta Bahasa Sumsel, Duta Kesehatan, terus Bujang Gadis Unsri, Bujang Gadis UIN, dan beberapa kampus-kampus yang ada di Palembang kayak gitu. Nah disitulah penyerapan dan penyebaran Jamu Sugerek kayak gitu. Terus waktu itu juga ikut UMKM Merdeka. Jadi mahasiswanya itu magang di Jamu Sugerek. Nah dari situ juga berkembang lagi alhamdulillah, terus kerjasama dengan Politeknik Negeri Politeknik Negeri Sriwijaya. Kami dikasih kayak alat gitu buat proses jamu dari mahasiswanya, mereka juga penelitian di Jamu Sugerek kayak gitu Mbak. Alhamdulillah barokallah, semua perizinan gratis juga. Pokoknya kalau kita mau berusaha insya Allah semuanya banyak yang membantu. Dan kalau kita mau berkembang dan kita aktif di sosial media gitu, insya Allah perkembangan usaha kita juga akan lumayan jalan kayak gitu Mbak. Seperti itu proses dari perjalanan Jamu Sugerek ada di Palembang, salah satu jamu yang famous ya di kalangan Gen Z kayak gitu. Oke, jadi kalau misalkan Gen Z itu paling banyak request yang mana? Kunyit asam sama yang buat diet. Kunyit asam sama buat diet ya. Oke, baiklah. Gitu. Ini Mbak Helda nampaknya di Zoom ya. Kita juga sudah tersambung bersama narasumber kita satu lagi ya. Ada PMF Ahli Muda BPOM Kota Palembang, Ibu Junita Situmorang ST ya. Selamat pagi Bu Junita. Pagi Bu. Kabar baik alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah baik Bu. Baik, terima kasih sudah bergabung via Zoom pagi hari ini. Ini menarik yang kita bahas ini mengenai jamu bertepatan di Hari Jamu Nasional. Udah minum jamu belum pagi nih Bu Junita?
Alhamdulillah belum Bu, nggak ada yang Belum. ngirim. Oh, nah nanti tolong dikirim ya. Bu, saya kirim ya Bu ya ke Bepom ya. Yang dijaga bareng bukan Bepomnya. Oh ya maaf Bu, main-main aja Bu. Ada kok Bu jamu di sini Bu. Penting belum minum aja. Oh iya. Tapi nggak apa-apa, Bu. Iya, saya kan sekalian promosi Bu gitu. Tujuannya itu. Iya, bener banget. Oke, jadi daripada nanti Bu Junita open endorse kan, Iya. kan kita harus bayar Bu Junita Iya. ya. Jadi simbiosis lah ya. Iya, bener banget. Oke, Bu Junita, ini kita berbicara mengenai jamu ramuan herbal khas Indonesia yang mendunia karena udah diakui oleh UNESCO juga begitu ya. Yang memang kan jamu ini juga perlu mendapatkan izin edar ya dari BPOM karena kita tahu BPOM ini mengatur dan mengawasi peredaran jamu untuk memastikan keamanan dan efektivitasnya ya. Nah, kalau merujuk pada BPOM sendiri begitu ya Bu Junita ya. Sebenarnya kita mau tanya dulu nih, untuk peredaran jamu sendiri di kota kita ini seperti apa yang udah memang di dalam, maksudnya udah terverifikasi oleh BPOM? Oh, baik. Eh, Terkait peredaran jamu di Kota Palembang khususnya ya Mbak? Iya. Ya, jadi kalau di Kota Palembang dari pengalaman kami melakukan pengawasan di lapangan, berbagai merek jamu ada di sini, Mbak. Mm-mm. Tetapi kalau untuk produknya kita sendiri yang Kota Palembang itu belum terlalu banyak. Nah, Mm-mm. kita punya ada satu industri obat tradisional, industri jamu itu PT Dexa Medica. Kemudian kita juga ada UKOT itu PT Soyosan. Nah, itu yang produknya yang sudah stabil beredar di pasaran gitu. Jadi kalau terkait keragaman jamu yang beredar di Kota Palembang itu cukup banyak, tapi dari luar Sumatera Selatan malah yang banyak yang beredar gitu. Berarti sebenarnya kalau misalnya kayak Mbak Helda gitu ya Bu Junita ya, dengan pegiat UMKM jamu ya, untuk mendapatkan katakanlah verifikasi dari BPOM sendiri itu diharuskan sebenarnya begitu. Eh, Mbak Hilda ini bentuk sediaannya apa ya? Ready to drink Bu, botolan gitu. Oh, Tahannya di suhu ruangan itu maksimal cuma 3 hari. berarti dia Tidak, masuk ke dalam jamu kriteria jamu gendong ya Bu ya? iya benar-benar. Karena dia Nah, tidak ada kalau serbuk untuk Bu. jamu gendong itu tidak harus Iya, mengurus izin edar Ibu. iya, Jadi kita hanya menyarankan untuk menjaga hygiene sanitas nah, aja. iya, Jadi yang Hmm. wajib untuk mengurus izin edar itu yang sudah merupakan sediaan serbuk, iya, misalnya kapsul, mm-mm, pil itu mm-mm, yang diproduksi iya, oleh kalau untuk pelaku usaha jamu ini ada IOT, mm-mm, Industri Obat Tradisional, ada IKOT, Mm-mm. UKOT, Usaha Kecil Obat Tradisional, ada juga UMOT namanya, Usaha Mikro Obat Tradisional. Nah, mereka yang memproduksi sediaan baik itu obat dalam maupun luar, itu wajib untuk diregistrasikan di Badan POM sebelum dia bisa beredar. Seperti itu. Untuk mekanismenya sendiri ada peraturan Badan POM yang mengatur tata laksana pendaftaran obat tradisional. Nah, di sana eh, kita melakukan sebenarnya Badan POM ini melakukan pengawasan pre-market dan post-market. Nah, pre-market ini pengawasan yang kita lakukan sebelum produk tersebut diberikan nomor izin edar. Nah, seperti apa pengawasannya? Pengawasannya itu kami mulai dengan penerbitan sertifikat cara produksi obat tradisional yang baik. Nah, step-stepnya itu dimulai dari eh, pembuatan denah. Nah, itu denah bangunan itu semuanya harus disetujui oleh Badan POM. Kemudian nanti ada juga kita dampingi sampai nanti ke proses produksinya sampai ke penerbitan nomor izin edar. Nah, itu semuanya diatur di dalam Perbepom, Bu. Eh, Khusus untuk yang UMKM ya, kita berikan itu
sertifikat eh, pemenuhan CPOTB aspek bertahap, artinya eh, khusus untuk UMKM, UKOT dan UMOT tadi tidak harus memenuhi keseluruhan aspek, tetapi kita berikan dia secara bertahap. Kalau untuk UMOT misalnya hanya memenuhi higien sanitasi dan dokumentasi, nanti dia akan bertahap naik-naik sampai ke 12 aspek cara produksi cara produksi obat tradisional yang baik itu bisa terpenuhi gitu. Itu pengawasan pre-market. Di post-market kita juga melakukan pengawasan untuk produk jamu yang beredar di kota kita, bahkan di Sumatera Selatan itu kita ada kegiatan rutin untuk melakukan sampling. Kita sampling di toko, bisa kita sampling di distributor, bisa juga kita sampling di sarana produksi, di industri. Untuk nanti kita bawa ke laboratorium, kita sendiri punya laboratorium di Palembang ini. Nanti kita mau melihat pemenuhan terkait keamanan dan mutu produk tersebut. Itu pengawasan post-market yang kami lakukan. Kemudian kami juga melakukan evaluasi terhadap penandaan, baik itu di label maupun pada etiket atau brosur yang disertakan di dalam kemasan jamu. Pengawasan berikutnya di post-market kami juga mengawasi terkait iklan, Mbak. Iklan yang dipasang oleh pelaku usaha di dalam mempromosikan produknya itu juga kita awasi. Kita punya pedoman khusus untuk iklan ada, nanti terkait pengawasan laboratorium juga kita punya BPOM yang mengatur tentang persyaratan keamanan dan mutu obat tradisional. Seperti itu, Mbak. Baik, saya kembali ke Mbak Helda gitu ya, Bu Junita ya, izin ya. Jadi berbicara soal jamu yang mendunia ini, kan senang tadi ya Mbak Helda ya, ternyata diakui ya. Terus pasti berdampak juga pada kita yang sebagai pegiat UMKM, makin semangat nih ya kan. Nah, lalu strategi yang terus diterapkan oleh Mbak Helda sebagai pegiat UMKM untuk meningkatkan daya saing jamu sendiri baik di lingkungan maupun di pasar global ya, itu seperti apa Mbak? Yang pertama ini yang saya lakukan Mbak ya. Saya ngadakan workshop kayak gitu kan, workshop jamu kemarin, tahun kemarin itu saya diundang oleh lapas perempuan untuk membuat workshop jamu. Simple aja, misal bikin kunyit asam seperti apa kayak gitu kan. Terus apa namanya itu jahe itu nanti diminum biar apa kayak gitu. Yang simpel-simpel aja gitu kan, kayak misal kunyit asam gitu. Terus ngasih edukasi ke teman-teman yang Gen Z di beberapa kampus kayak gitu. Misal mereka sponsor jamu Suwegere, itu saya sekalian mengedukasi gitu kan. Kalau misal kalian lagi datang bulan gitu, bisa bikin sendiri di rumah, kunyit ditambahi asam saya gitu kan, nggak harus beli yang di minimarket saya gitu ke mereka. Terus kalau misal untuk pemesanan di luar kota gitu Mbak, saya bisanya langsung titip di travel biar dia nyampainya tuh tidak basi kayak gitu. Nah, saya sudah ngomong gitu, ini tahan di suhu ruangan cuma 3 hari ya gitu. Jadi harus kalau bisa nanti kalau datang langsung masukkan kulkas saya gitu, karena tidak ada bahan pengawet saya gitu. Terus ada juga yang pernah pesan itu daerah Jakarta, jadi saya kirimkan pakai truk dingin kayak gitu. Jadi alhamdulillah aman nyampe sana kayak gitu. Terus saya ngomong jamu ini ready to drink tidak boleh dipanaskan ulang saya gitu, tidak boleh. Saya kan pernah ikut pelatihan BPOM juga kan gitu. Jadi nggak boleh ya, saya minta tolong saya. Jadi kalau misal beku ya udah taruh aja langsung diminum saya gitu, ngomong ke mereka kayak gitu. Nah dulu itu Mbak, mohon maaf nih, dulu saya sempat naruh di minimarket, ada salah satu minimarket gitu, tapi bukan yang besar gitu. Terus ketika saya ke BPOM ternyata memang tidak boleh karena memang belum ada perizinan. Jadi saya tarik Mbak. Jadi saya sekarang bisanya cuma open PO kayak gitu. Wah, ini sistem warga open negara PO yang patuh tuh kayak iya gini benar ya. Mbak, karena semua perizinan sudah halal, udah hak paten merek sudah kayak gitu. Oke, kita ke pendengar dulu sebelum kita lanjutkan kembali ya. Bu Junita dan juga Mbak Helda. Sudah ada Pak Aldo di Pali. Selamat pagi Pak Aldo. Selamat pagi Mbak Tata. Iya, gimana nih Pak Aldo? Apa yang mau ditanyakan kepada kedua narasumber kita? Ini coba saya tanya sama Mbak Hilda ya. Yang jamu apa tadi juga? Suwegere. Suwegere. Suwegere.
gini, ada ceritanya sedikit begini. Keponakan saya itu di bawah umur 17 tahun, ya katakanlah 10 tahun. Dia itu gara-garanya ibunya itu suka langganan jamu. Nah, tiba-tiba dia itu mencicip ya. Nah, walaupun rasa pahit dia itu tahan. Nah, sampai sekarang dia itu menjadi umpamanya 1 gelas, ibunya dia minta dibelikan 1 gelas juga. Ya. Nah, kenyataannya pertumbuhannya sehat, segar, cerdas, ya anak itu. Yang saya tanyakan, adakah kira-kira efek samping anak-anak yang meminum jamu di bawah 17 tahun, katakan begitu. Baik. Ya, itu aja pertanyaan saya, Mbak Tata, Mbak Hilda. Terima kasih, saya tunggu jawabannya. Ya, terima kasih Pak Aldo di Pali. Mungkin silakan dijawab, Mbak. Terima kasih izin menjawab, Ibu juga. Kalau jawaban dari saya tegaskan sekali lagi, segala sesuatu yang berlebihan itu memang tidak boleh. Segala sesuatu itu memang harus ada takarannya, kayak gitu ya. Dan memang saya dari awal tadi juga bilang harus ada jeda waktu untuk minumnya, kayak gitu loh. Takutnya nanti kan ke depannya ada apa-apa, kayak gitu loh, Mbak. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak boleh. Jadi kalau menurut saya pribadi, kalau memang bisa dikurangi sedikit aja, kayak gitu kan. Kalau memang anaknya mau, ya udah dikurangin aja sedikit dan dibilangin segala sesuatu yang berlebihan itu memang tidak boleh. Saya juga ngomong ke pelanggan saya gitu ya. Misal mereka minumnya ini, misal 1 botol 350 ml, ini bisa berapa kali, Mbak? Itu bisa 3 kali kamu minum. Aku sehari sekali, saya gitu kan. Itu loh saya kasih jeda, Mbak. Open PO-nya tuh nggak tiap hari gitu loh, seminggu sekali, kayak gitu kan. Jadi saya WA-in pelanggan-pelanggan saya, kayak gitu. Berarti nggak cuma soal menjual, memasarkan produk, mengedukasi juga. Iya, itu saya bilang tadi. Saya sering mengedukasi, Mbak. Mohon maaf nih, saya jawab ya. Jadi kalau misalnya saya ikut pengajian, saya mesti bawa jamu dan saya mengedukasi mereka, kayak gitu loh. Kalau bisa digeprek aja, saya gitu kan. Pokoknya saya ceritakan semua, kayak gitu. Dimanapun saya ada forum, saya menceritakan, saya begitu. Saya kan dulu memang pada dasarnya adalah pengajar gitu. Jadi ya udah saya mengedukasi mereka apa yang saya tahu, kayak gitu loh. Seperti itu, Mbak Tata. Oke, baiklah kalau begitu. Kita juga jadi tahu ya, Bu Junita ya, ternyata ada step-stepnya kalau misalnya untuk anak kecil ya, untuk orang gede gitu ya. Oke, mungkin BPOM juga ada informatif seperti ini juga ya. BPOM juga lebih tahu gitu loh. Makanya lagi. Ketika saya sudah pernah ke BPOM, jadi saya lebih tahu lagi gitu loh, Mbak. Ternyata memang enggak sembarangan mengedarin kayak gitu-gitu, Mbak. Benar. Itulah ketika saya dari BPOM, saya ganti semua peralatan saya jadi stainless, Mbak. Dari mulai mejanya, pancinya, terus buat nuanginya semuanya pakai stainless saya, Mbak. Setelah saya dari BPOM kemarin, tahun kemarin kayak gitu. Iya. Kualitas manfaat dari apa yang kita jual ya. Iya. Oke. Saya lanjutkan, saya ke Bu Junita dulu ya, Mbak Helda. Jadi kalau kita berbicara soal jejamuan ini gitu ya, Bu Junita ya, untuk tadi kan sudah disampaikan ternyata tidak semua produk jamu yang dipasarkan itu harus terdaftar dan memiliki izin edar ya, Bu ya. Karena apalagi kalau jamunya itu jamu gendong gitu ya. Nah, lalu kalau misalkan untuk teman-teman yang lain yang memang harus mendapatkan izin edar ya, harus dapat verifikasi dari BPOM lah katakanlah ya. Nah, ini proses pengajuan izin ya, itu nantinya seperti apa tuh, Bu Junita? Baik. Seperti saya jelaskan tadi, untuk proses pengajuan izin itu yang pertama sekali alurnya itu yang pertama dia harus punya perizinan NIB dulu ya, Mbak ya. Nomor izin usaha semuanya sekarang kan perizinan terpusat di OSS ya. Nah, setelah dia memiliki NIB, terus di sana nanti kan akan diarahkan dia usahanya mau kemana. Nah, sekarang usahanya adalah jamu kayak domainnya adalah BPOM. Nah, kami punya Mbak ya, namanya aplikasi
yang namanya jemput bola. Jadi inovasi, kita punya inovasi pempek, pendampingan dalam pemenuhan persyaratan perizinan produk. Jadi ini berupa bit.ly atau bisa juga di-scan. Ini biasanya kami sebar ke pelaku usaha yang ingin mendapatkan pendampingan daripada kami. Di situ informasinya nanti mereka itu mengisi bit.ly, namanya siapa, nomor WA-nya yang bisa dihubungi, kemudian alamat usahanya di mana, terus rencana mau buat produk apa gitu. Nah, kalau itu produk jamu, nanti petugas dari kami akan menghubungi si pelaku usaha yang ingin pendampingan dari BPOM. Nah, mereka akan tiktokan, nanti janjian bisa ketemu di lokasi di mana hendak dibuat usaha pembuatan jamunya tersebut. Nah, nanti petugas kami juga akan mendampingi di dalam pembuatan denah, Mbak. Karena denah itu kita juga sudah atur supaya bisa menghasilkan mutu yang baik. Jangan sampai denahnya menimbulkan campur baur atau menimbulkan kontaminasi. Jadi dari awal kita dampingi baik dari denah bangunan. Kalau nanti denah bangunannya sudah di ACC, sudah setuju, baru kita juga cek ke kecukupan peralatan. Baru nanti kita cek juga ke proses dan pendampingan SOP, bahkan kami dampingi juga Mbak, seluruh SOP yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha itu kita berikan contoh-contoh. Nanti pelaku usahanya tinggal menyesuaikan dengan kondisi tempat dia berusaha dan produk yang mau dia produksi gitu. Setelah itu nanti terpenuhi, baru ini kan tahapan pertamanya ini adalah persyaratannya untuk dapat memproduksi jamu itu adalah memiliki sertifikat cara produksi obat tradisional yang baik, Mbak. Nah, tahapan tadi itu yang kita dampingi supaya pelaku usaha ini bisa memiliki sertifikat tersebut. Di mana sertifikat tersebut merupakan persyaratan untuk mengajukan nomor izin edar untuk produk. Nah, kira-kira seperti itu, Mbak. Rangkaiannya yang harus dilalui oleh pelaku usaha yang ingin mendapatkan nomor izin edar dari Badan POM. Sebelum dilanjutkan, kita ke pendengar kembali ya, Bu Helda dan juga Bu Junita ya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, sama Ibu siapa di mana, Bu? Sama Ibu Lisa di Pajo. Bu Lisa di Pajo, silakan, Bu. Ya, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak Helda. Pagi, Bu. Iya, ini soal jamu nih. Kalau ingat lagi kecil, saya sering minum jamu beras kencur. Dari kecil sampai sekitar umur 15 tahun lah, udah ganti dengan kunir asam. Nah ini kalau kunir asam itu kan pakai asam tuh. Kalau kita pakai jeruk nipis, kita campur lagi dengan katanya angin. Nah angin itu dari apa itu? Kalau kita makan minum jamu gitu semeriwing gitu. Nah itu apakah angin dari jamu yang gendong, ini khususnya jamu gendong itu terbuat dari ada bahannya khusus seperti soda atau gimana gitu? Atau memang dari bahan alami juga kayak kunyit, pakai temu lawa gitu. Nah itu mohon dikasih tahu tuh ya, soalnya sekarang jamu yang gendong itu sekarang kan sudah jarang ditemui. Jadi kita sekarang taunya jamunya kemasan kayak kuranti, kayak apa gitu. Nah itu. Cuma itu aja. Terima kasih Mbak Tata. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami ya. Mbak Elda, boleh langsung dijawab saja. Singkat saja nih jawaban saya. Kalau saya pribadi memang jamunya kemasan yang secara kekinian, jadi saya tidak memakai bahan-bahan yang selain dari bahan-bahan alami. Nah,
mohon maaf saya tidak tahu tuh apa isi kandungan itu. Waktu saya kan ada komunitas jamu modern nih Mbak ya di Palembang. Waktu itu kami tuh mau kasih edukasi jamu-jamu gendong gitu Mbak. Tapi kami belum kesampaian ke sana gitu. Pengen mengedukasi jangan dikasih ini, jangan dikasih ini kayak gitu kan. Takutnya nanti mengandung apa kayak gitu. Tapi kita belum terrealisasi untuk hal tersebut kayak gitu. Tapi kalau untuk jamu sugerak sendiri tidak ada campuran bahan-bahan seperti itu. Nah, misalnya beras kencur murni beras kencur, kunyit asam ya murni kunyit asam kayak gitu aja. Nggak ada bahan campuran yang lain yang mengandung opo, angin, semerbing, tidak ada. Ya. Kayak gitu. Oke, tapi kalau misalnya angin tadi itu dari mana tuh asalnya Mbak? Mohon maaf saya tidak tahu. Oh, tidak tahu ya. Tidak tahu, saya tidak tahu. Jadi kalau misalnya di jamu gendong tuh tidak ada yang kayak gitu ya Mbak ya? Kalau yang saya sesungguhnya maksudnya. Sesungguhnya kan kalau ini kan saya jamu kan dari mbak-mbak saya ya. Kalau saya dapat desa nggak ada campuran seperti itu Mbak. Saya baru tahu di sini tuh lah kok ada kayak gitu. Itu opo saya itu kan. Iya, Tapi kalau saya pribadi saya mengemasnya di botol yang kekinian itu ya tidak ada kayak gitu. Kalau saya pribadi saya nggak ada. Oh, mungkin saya tanyakan sama Bu Junita ya. Bu Junita sejauh ini BPOM pernah ada maksudnya pernah menemukan tidak yang angin-angin itu tadi Bu? Kami juga tidak pernah menemukannya ya Mbak ya. Iya. Angin-angin yang dimaksud di sini itu apa ya kira-kira? Kalau saya sempat tahu sih, maksudnya dia tuh kayak apa? Dia kayak mentol gitu loh Bu. Iya. Tapi kita Kalau mentol kan ada memang kalau di jamu gendong juga dia terbuat dari mint, ya, daun mint ya Mbak Hilda. Itu Iya. rasa mentol. Iya, saya juga Sumbernya punya. tanaman. Daun mint Ya, saya herbal punya. juga. Oke. Bukan sesuatu bahan kimia yang ditambahkan di jamu, bukan. Jadi kalau misalkan memang tanaman mint namanya, Mbak. ya, kalau yang berdasarkan apa sesuai dengan prosedurnya, kalau yang melalui maksudnya bahan bakunya adalah daun mint itu tadi ya, itu ya sah saja ya sah gitu saja, ya Bu Junita ya. Oke. Iya, betul. Nah, nanti coba ya mungkin nanti BPOM juga ke depan ya Bu saran biar menelisik angin-angin itu tadi apa sebenarnya Iya, Bu, ya? maksudnya tuh nggak usah pakai seragam terus tiba-tiba beli di pasar kayak gitu kan, gimana rasanya kayak gitu. Saya juga pernah beli loh Mbak, saya kaget ki opo saya gitu. Iya. Saya juga nggak tahu ya kayak gitu kan, tapi secara pribadi jamu saya nggak tak kasih itu sama saya. Iya, oke. Angin ya, berarti emang familiar namanya tuh angin ya di Saya jamuan kaget, ya. kok dikasih ini perasaan di Jawa kak ono aku gitu, Apa tapi ya nanti nggak tahu ya kita saya habis gitu. minumnya itu melayang kali ya Bu Junita ya. Memang harus kasih terbang. edukasi loh sebenarnya Mbak, Iya, kayak betul. gitu kan. Nah, ya lewat diskusi seperti inilah juga kita kan jadinya semakin menambah ketidaktahuan kita menjadi tahu semua ya. Oke, kita ke pendengar kembali. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Oma Ana di Prabu Mule. Iya Mbak Tata. Oke, silakan Oma. Terima kasih Mbak Tata. Ini semua ibu-ibu ahli jamu ya? Ini yang jamu makernya Mbak Helda, tapi ini yang mengawasi, yang buat izin edar segala macamnya ada Bu Junita dari BPOM Palembang, Oma. Oh seperti itu. Iya. Pertanyaannya nih ibu-ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu ahli jamu. Kebetulan saya ada penggemar jamu, tapi cuma sekali dalam seminggu lah ya minumnya ya, setiap hari Minggu gitu. Kebetulan kita senam, habis senam ada tukang jamu, ya kita minum jamu gitu. Ya. Nah, benar seperti ibu itu, angin itu sebenarnya apa gitu. Ditanya lagi. Iya, angin itu apa gitu. Jadi udah dicampur angin ini Bu, oh angin, apa itu angin? Tapi nggak bisa dijawab gitu. Jadi pertanyaannya, sebenarnya jamu-jamu gendong itu memang itu sudah ini ya apa Mbak Tata, BPOM ya? Oke, nanti disampaikan itu kembali ya. Udah ini. Nah, terus yang kedua, basi nggak sih jamu ini gitu? Soalnya pernah minumnya kok lain rasanya gitu. Oke, baik. Bisa basi nggak jamunya gitu? Oke. Memang sehat loh Mbak Tata minum jamu itu. Minumlah Mbak Tata, biar kamu awet muda ya. Ya, Oma baik.
Terima kasih Bu Ibu, terima kasih Mbak Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nanti mungkin akan ada observasi lebih lanjut kali ya Bu, ceritanya soal angin-angin tadi ya. Ini ditanyakan lagi oleh Oma Ana ya. Nah, kita ke pertanyaan selanjutnya itu mengenai jamu yang BPOM ya. Mungkin Oma Ana juga baru menyimak perbincangan kita. Mungkin singkat saja Bu Junita bisa jelaskan kembali ya soal jamu dan BPOM ini gitu. Silakan Bu Junita. Baik, Mbak Tata. Jadi kembali saya jelaskan ya terkait perizinan di jamu, khusus untuk jamu gendong itu tidak memerlukan nomor izin edar dari Badan POM. Nah, hanya saja untuk penjual jamu gendong kita menyarankan supaya mematuhi beberapa ketentuan. Yang pertama, kebersihan diri dari penjual jamu. Yang kedua, penggunaan bahan baku yang benar. Artinya, tidak ada bahan tambahan selain herbal tanaman-tanaman yang diracik di sana. Yang ketiga, kebersihan dari peralatan dan tempat meraciknya. Yang keempat, cara pembuatan atau pengolahannya. Yang adakah yang diparut ataukah harus direbus. Nah, itu seluruhnya harus dilakukan dengan baik. Yang keempat itu cara penyajian yang benar. Kayak Mbak Helda tadi disajikan dalam kondisi dingin ya Mbak. Kalau jamunya Mbak Helda. Ya, saya kan open PO Bu. Saya dinginkan dulu, open terus saya PO, masuk. iya. Saya open PO karena kan. Pokoknya intinya adalah secara kebersihan harus dijaga dan memang asli dari tanaman yang diolah gitu, tidak ada penambahan. Jadi mungkin tadi angin-angin yang disebut itu, kalau saya juga sering juga minum jamu, ada terasa angin-anginnya, saya rasa itu daun mint ya. Kalau mint itu juga saya juga suka seduh ya, mint itu memang terasa dingin dan terasa seperti ada angin gitu Mbak. Oke, baik. Nah, kalau soal ketahanan mungkin kita kembalikan ke Mbak Helda ya, tadi soal jamu gendong. Nah, sebenarnya mungkin bisa diulangi lagi ya, ketahanan itu berapa hari gitu Mbak? Di suhu ruangan saya pernah mencoba sendiri itu 3 hari Mbak kalau kunyit asam. Tapi kalau kunyit murni itu bisa tahan lama meskipun nggak pakai bahan pengawet. Kunyit murni tambahi air gitu ya, itu bisa tahan lama Mbak. Soalnya saya pernah observasi sendiri. Tapi kalau misal udah kunyit asam terus apalagi itu cuma 3 hari di suhu ruangan. Jadi setelah 3 hari sudah nggak boleh lagi diminum. Saya sudah observasi sendiri. Kayak maksudnya secara pribadi ya, tak taruh aja selama 3 hari, 2 hari masih belum berbusa. 3 hari ternyata udah berbeda rasanya kayak gitu Mbak Tata. Mungkin itu juga didukung dengan sterilisasi. Oh iya, kita alhamdulillah Qadarullah kan ya. BPOM juga pernah ke tempat produksi saya Mbak Sari kan. Jadi dari situlah Mbak, alhamdulillah saya dapat pencerahan kayak gitu lebih banyak. Takutnya lagi. nanti ini pendengar kita membuktikan ya Mbak ya, karena udah kemasannya udah diganti kan. Kata Mbak Helda 3 hari, ini 2 hari udah kan gitu. Berarti itu faktor kebersihan juga mempengaruhi ya, sterilisasi itu ya Mbak ya. Kedepannya mungkin saya juga akan memakai botol kaca insya Allah kayak gitu biar tahan lebih lama. Lebih mahal lagi ini. Iya memang lebih mahal lagi itulah. Ya Bu Junita kalau misalnya kemasannya botol kaca nih lebih mahal lagi nih. Iya kayak gitu mungkin saya kan sekarang masih pakai botol plastik ya gitu. Tapi kan lebih hijin ya. Iya kayak gitu. Baik, kita ke pendengar kembali. Ini jauh nih pendengar kita nih kayaknya nih dari mana nih? Tadi ada Pak Subari ya di Teluk Kijing ya Pak. Ya silakan Pak. Boleh nanya Bu ya? Mau nanya apa Pak? Nanya soal ini jamu ya. Kalau jamu gendong itu kan dijual oleh mbak-mbak yang dari kaki-kaki 5 itu kan itu ada dari pabriknya Bu itu. Apakah itu bikin sendiri itu? Oh iya yang di kemasan ya? Iya di kemasan. Apa ada pabriknya atau dibikin dia sendiri atau bagaimana? Itu kan jaminannya itu kan apakah dia itu terjamin atau bagaimana itu Bu ya? Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih. Ini singkat saja sebenarnya jawabannya ya Mbak Helda ya, silakan dijawab. Setahu saya kalau di Palembang itu ada kampung jamu di daerah Kuto. Jadi itu yang jualan jamu gendong semua Mbak di situ. Kayak gitu. Tapi kan kalau saya pribadi kan tidak ya, karena kan saya kan sistemnya open PO, ready to drink kayak gitu. Jadi saya tidak seperti itu. Tapi karena memang ketahanannya sama gitu kan. Jadi saya termasuk jamu gendong kayak gitu. Berarti kalau misalnya yang ditemukan di kemasan segala macam itu Bu Junita itu sudah olahan pabrik, bisa dibilang seperti itu ya? Ada yang mungkin yang bubuk.
Tadi maksudnya kan kalau jamu gendong ini kan ready to drink ya, tidak Iya. ada dalam kemasan yang berlabel misalnya. Nah, tadi maksud Bapak tadi, kalau yang dikemas berlabel, maka sebagai konsumen yang cerdas harus melakukan pengecekan, kalau kami bilangnya cek klik. Oke. Itu klik, cek klik itu singkatan ya. K pertama itu kemasan. Pastikan kemasannya itu masih utuh, tidak bocor, tidak rusak, masih baik gitu. Kemudian L-nya setelah K kan L. Pastikan label yang ada pada kemasan itu sesuai. Kalau dia jamu, tulisan jamu, ada logo jamu, ada nama pembuatnya, ada alamat pembuatnya, ada komposisinya, ada berat bersihnya, dan ada khasiatnya kalau jamu. Kemudian I setelah I itu izin edar. Setiap jamu kemasan yang berlabel harus mencantumkan nomor izin edar yang dikeluarkan oleh Badan POM. Kemudian yang keempat, K yang terakhir adalah tanggal kedaluarsa. Pastikan jamu yang dalam kemasan yang mau dibeli itu tidak kedaluarsa. Nah, kami juga punya aplikasi yang namanya BPOM Mobile, Mbak. Kita bisa download di Play Store di dalam Android kita. Ya. Di Play Store ketik BPOM Mobile, nanti akan muncul aplikasinya, kita download. Di sana ada fasilitas barcode bisa. Terus kita lewat pencarian lewat nama bisa. Pencarian lewat nomor izin edar bisa. Jadi nanti akan muncul informasi terkait produk itu ketika ada tuh di barcode, di sana kita scan barcode-nya. Dia akan muncul informasi, oh ini namanya jamu A, kemasannya plastik atau bungkus 5 gram, dibuat oleh pabrik A, alamatnya di sini. Ukurannya ada yang 5 gram, ada yang 10 gram, ada 15 gram, nah gitu. Jadi kami himbau untuk masyarakat kita untuk bisa menjadi konsumen yang cerdas. Salah satu aplikasi yang kami sediakan adalah BPOM Mobile. BPOM Mobile bisa di-download di aplikasi Play Store. Demikian, Mbak. Oke. Kita ke pendengar lagi nih, Mbak Elda dan juga Bu Junita. Ada Pak Kliwon di Pulau Rimau. Silakan Pak Kliwon. Terima kasih Mbak Caca. Selamat pagi ibu-ibu, terutama ibu yang dari BPOM ya. Ya, Bu Junita. Ya, Ibu Yunita. Memang tadi nampaknya yang angin-angin itu saya kok yakin itu daun mint. Cuma permasalahannya sekarang dosisnya itu gimana ibu-ibu itu kan. Terus gini Ibu dari BPOM. Saya pernah di Palembang di sebuah DJ gitu saja. Ibu-ibu penjual jamu gendong itu nakal Bu. Saya bilang nakal begini, dia memang botol-botol yang isi jamu-jamu itu, tapi waktu saya mau coba pesan gitu, dia itu bikinkannya pakai jamu bubuk kemasan itu Bu. Yang kebetulan setelah saya tengok memang ditambah telur segala Bu. Saya tengok itu tidak ada BPOM-nya Bu, dan saya tengok di warung-warung itu banyak beredar jamu kemasan itu. Maksudnya begini Bu, saya rasa kalau memang itu termasuk ranahnya BPOM operasi kayak gitu, saya rasa perlu Bu, daripada nanti ada korban baru kita kelabakan kan, baru viral gitu, karena di Indonesia ini no viral tidak digarap kan. Terus gimana Bu, di tempat kami, bukan di tempat kami, tapi saya menemui itu kayak jamu herbal gitu, batu-batan herbal, tapi kemasannya bagus karena pakai nampaknya desain komputer itu kan, tapi tidak ada BPOM-nya, itu sudah beredar luas itu Bu. Sekali lagi selain kami mau tanya, kalau kami lapor kemana gitu juga, kalau yuk di bareng-bareng BPOM pun juga melakukan operasi hal-hal yang seperti itu. Terima kasih Ibu dari BPOM, Mbak Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditanggapi Bu Junita, Pak Kliwon di Pulau Rimau. Baik, Pak Kliwon di Pulau Rimau. Benar Pak, kondisi yang Bapak ceritakan itu merupakan tantangan bagi kami ya. Bahwasanya di pasar itu masih banyak beredar jamu-jamu yang ilegal, yang notabene tidak memiliki nomor izin edar dari Badan POM. Oleh karenanya, kami menghimbau untuk masyarakat untuk selalu melakukan ceklik tadi Pak. Ceklik tadi ketika kita sudah lakukan itu, kita pastikan dia ada izin edarnya.
Kalau dia punya izin edar, itu wajib dicantumkan pada label kemasan. Nah, kemudian upaya yang kami lakukan, kami terus berupaya melakukan pengawasan ya Pak ya, baik itu di pasar tradisional, pasar modern, bahkan di online juga kami punya yang namanya cyber untuk memberantas sebenarnya pelaku-pelaku kejahatan di bidang obat tradisional ini. Jadi yang kami lakukan itu ketika kami pembersihan pasar, kami ada namanya kegiatan pembersihan pasar dari obat tradisional tanpa izin edar, obat tradisional yang ilegal itu. Memang banyak Pak di kaki lima khususnya, kaki lima ibu-ibu yang duduk di emperan itu kebanyakan jamu-jamu yang dijualnya itu tidak memiliki izin edar dari Badan POM. Nah, ketika kami menemukan yang hal seperti itu, maka itu produk harus kalau kita dimusnahkan ya, yang namanya produk tidak memiliki izin edar itu tidak boleh beredar di masyarakat, karena ini juga pidananya ada. Di Undang-Undang Kesehatan itu ada jelas pidananya untuk orang-orang yang mengedarkan produk-produk yang tidak memenuhi standar. Jadi kami tidak bisa sendiri, Pak. Kami dari sebagai regulasi, pelaku usaha, dan masyarakat penggunanya, kita harus bekerja sama di dalam hal memberantas ini. Kalau masyarakat kita sudah cerdas, sudah bisa memilih produk yang baik untuk dibeli, untuk dikonsumsi, pasti jamu-jamu tadi tidak akan laku. Yang kedua, kami juga selalu menekankan kepada pelaku usaha untuk bisa memenuhi regulasi yang ada di Indonesia. Kemudian untuk masyarakat, kami sudah selalu edukasi, bahkan aplikasi kami sediakan, kami sosialisasikan bagaimana masyarakat bisa memilih mana sih produk yang sudah ber-BPOM, mana yang tidak. Nah, salah satu ceklik tadi itu yang kita pastikan untuk konsumen cerdas. Nah, terkait dengan pengaduan, Pak, kalau Bapak menemukan produk yang seperti itu, bisa menghubungi kami, Pak. Kita ada kontak pengaduan. Boleh dicatat ya, Pak ya. 0821 Ya. 33 133 179. Nah, ini nomor WA, di WA boleh, di telepon boleh. Kami siap untuk melayani pengaduan-pengaduan dari masyarakat. Sekali lagi kami himbau untuk masyarakat agar cerdas di dalam memilih produk yang akan dibeli dan yang akan dikonsumsi. Pastikan semuanya sudah memiliki izin edar dari Badan POM. Ketika Bapak menemukan produk di bibit jamu yang tidak ada BPOM-nya, Bapak nggak usah mau itu diseduh. Jangan dibeli, jangan diminum. Nah, seperti itu ya Pak ya. Terima kasih. Oke, nah itu tadi sudah dicantumkan, maksudnya sudah disebutkan juga kalau misalkan ada informasi-informasi yang mungkin harus dilaporkan, laporkan saja ya ke nomor yang baru saja disampaikan ya, 0821 331 33179. Nah, saya lanjutkan kembali ke Mbak Helda gitu ya. Jadi gimana nih Mbak di Hari Jamu Nasional ini? Bagaimana UMKM sendiri, khususnya UMKM jamu ini ya, dalam menghadapi tantangan saat ini ya, di tengah gempuran minuman boba segala macam. Lalu juga bagaimana cara pegiat UMKM ini juga mengajak, apalagi sasarannya ke anak muda ya, untuk menjadikan ya jamu ini ya, ini punya kita loh yang harus kita jaga warisannya gitu. Silakan Mbak. Ya, saya optimis sekali saya bisa mengembangkan jamu ini sampai go internasional. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Ialah dengan memulai dari saya mengedukasi Gen Z, ialah tadi dengan memberikan workshop dan memberikan edukasi di acara-acara event-event mereka seperti Duta Bahasa, Duta Kesehatan, Duta Pertanian, Bujang Gadis, Sumsel Bujang Gadis, beberapa kampus yang ada di Palembang. Disitulah Mbak saya mengedukasi mereka. Ayo ini loh ada minuman khas Nusantara yang memang menyehatkan gitu kan, selain dari yang kalian minum yaitu boba-boba dan lain sebagainya, minum-minuman manis, ayo kita sekarang beralih minum ini. Terus saya juga ngasih tahu nih, misal kamu bikin kunyit asam di rumah udah dikeprek air kayak gitu kan, kalau misal kamu nggak pengen rempok kamu bisa pesan ke saya gitu.
Kalau misal tuh kalian pengen nggak apa namanya tuh pengen langsung lihat kan di YouTube juga banyak tuh kayak gitu kan yang mengedukasi kayak gitu. Insya Allah Gen Z sekarang ini udah banyak yang pinter ya kayak gitu. Anak-anak sudah luar biasa banget kayak gitu kan. Nah itulah salah satu cara saya untuk memperkenalkan jamu di kalangan Gen Z kayak gitu. Kalau nggak gitu mereka nggak akan tahu Mbak. Itu aja saya kalau ngasih edukasi ke kampus-kampus gitu ya. Saya nggak pernah minum jamu Bu ini. Cobalah dulu saya gitu. Tapi saya botolnya yang kecil-kecil itu kayak gitu loh Mbak. Kayak gitu. Ada juga yang dibawa pulang dikasihkan mamanya, nanti mamanya suka pesan ke saya kayak gitu. Seperti itu. Baik. Nah kita ke pendengar kembali, sudah ada Pak Zakaria di Kenter yang bergabung. Selamat pagi Pak Zakaria, silakan. Selamat pagi Mbak Tata. Ya, mau tanya dengan BP POM ya, yang pertama. Ini Bu ya, kalau kita di luar kan di Cina itu kan obat-obat tradisionalnya maju sekali ya, ekspor seluruh dunia. Bagaimana dengan kita di Indonesia? Apakah mereka itu sudah kajian ilmiahnya sudah lengkap? Atau bagaimana dari pihak pemerintahnya itu mendukung demikian rupa. Nah, supaya Indonesia itu seperti itu juga, seperti negara Cina. Karena kita ini berobat dengan pilihan juga, Bu ya. Kita boleh menggunakan obat kimia dari barat, kita juga boleh menggunakan obat tradisional. Nah, mungkin maksud saya, tantangannya ke depan bagaimana kalau kita ekspor keluar tuh? Apakah mereka perlu kajian ilmiah dari kita itu? Bagaimana kemampuan uji coba daripada obat-obat tradisional dari kita itu sudah diakui oleh negara kita sendiri, atau bagaimana dengan demikian rupa. Mohon pencerahannya. Ini Mbak Tete, tadi jamu yang dijual Ibu ini apa sih ini mereknya? Jamu Suwegerek. Gimana mendapatkannya gitu? Dia bisa lihat di Instagram saya Bapak. Oh iya, oke. Terima kasih penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Junita. Baik. Terkait dukungan Badan POM terhadap UMKM untuk bisa go internasional tadi ya, maksudnya ya, bagaimana kita bisa bersaing dengan produk-produk yang dari luar. Jadi BPOM sendiri tidak tinggal diam Bapak. BPOM sudah melakukan beberapa program percepatan ekspor jamu untuk pelaku usaha Indonesia. Jadi salah satu contoh yang dilakukan oleh Badan POM adalah menginisiasi ekosistem ekspor jamu. Itu tahun 2021 sudah pernah dilakukan forum komunikasi pemangku kepentingan dalam percepatan ekspor jamu. Nah, dari pertemuan ini, dari forum ini didapatkan berbagai usulan program percepatan jamu untuk jamu kita itu bisa bersaing di luar negeri. Kemudian di tahun 2022 juga BPOM mengadakan Dubai Expo. Dubai Expo, jadi kita berpartisipasi Pak di dalam itu kegiatan Dubai Expo dengan tema Health and Wellness. Itu Badan POM di sana membawa beberapa UMKM dari Indonesia yang bisa juga mempromosikan produknya di pasar internasional. Kemudian kita juga mengadakan Pekan Jamu. Pekan Jamu itu sekitar tahun 2024. Kita mengadakan talk show dan business matching ya. Temanya The Next Level Jamu Export Oriented for the Economic Growth. Nah, ini semua upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan POM bagaimana supaya mendorong, mensupport pelaku usaha jamu di Indonesia ini bisa bersaing di internasional. Badan POM juga membuka talk show berupa dukungan pemerintah dalam ekosistem ekspor obat tradisional, kemudian dengan topik tips dan trik obat tradisional tembus pasar global, ini juga sudah pernah dilakukan talk show. Kemudian sharing session dari pelaku usaha yang sudah berhasil ekspor. Nah, itu nanti Bapak bisa juga mengikuti IG kami ya, BPOM RI. Di sana ada informasi-informasi terkait talk show, terkait upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan POM, kemudian program-program yang dilakukan oleh Badan POM ke depan untuk memajukan obat tradisional Indonesia. Kira-kira seperti itu menjawab Bapak? Iya, lengkap sih, itu udah menjawab ya pertanyaan dan mewakili. Jadi semuanya juga memahami betul begitu ya. BPOM atau vaksinnya seperti apa ya, kita juga sebagai masyarakat harus ngapain gitu ya Bu Junita ya,
Oke. Nah, sebelum kita akhiri perbincangan kita ini, nggak berasa saya ya kalau misalnya ngobrol sama Sri Kandi berdua ini. Untuk kita ngobrolnya di radio ya Bu ya. Iya. Kalau misalnya kita ngobrolnya udah di kafe, wah udah bisa berapa jam kita bertiga ya Bu. Iya benar banget. Untuk menutup kebersamaan kita di pagi hari ini di Dialog Palembang pagi ini, memperingati Hari Jamu Nasional ini yang memang sudah diakui oleh UNESCO beberapa tahun terakhir ini, apa harapannya, mungkin apa yang mau disampaikan begitu. Mungkin saya ke pegiat UMKM-nya dulu ya Bu Junita. Mbak Helda silakan. Kalau untuk saya pribadi, ayo semangat kita membudayakan minuman khas Nusantara biar kita hidup sehat. Dimulai dari diri sendiri, nanti kalau diklaim negara lain lagi nanti kalian marah. Nah, tugas kita yang harus melestarikan kayak gitu loh. Kalau kalian malas bikin jamu, kalian bisa pesan ke saya kayak gitu. Untuk kalian semuanya Gen Z, jangan ragu untuk meminum jamu, oke? Oke. Nah, iya itu tuh yang harus digarisbawahi, nanti pas kita diklaim marah kita kalian. marah. Giliran kita punya kita lengah, kita jaga. Jadi harus kita membudaya dan melestarikan jamu kayak gitu dengan cara meminum dan membuatnya. Iya. Bu Junita silakan. Baik, jadi untuk seluruh masyarakat Indonesia, masyarakat Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang, khususnya pendengar Radio Republik Indonesia yang bergabung saat ini, mari kita budayakan warisan nenek moyang kita dengan cara meminum jamu. Mari kita mencintai jamu Indonesia, jamu yang dibuat oleh pelaku usaha di Indonesia. Kami menghimbau juga untuk pelaku usaha jamu, obat tradisional, jangan sungkan-sungkan untuk berkolaborasi dengan Badan POM. Kami juga punya aplikasi tadi ya, Jemput Bola, PMP, silakan berkontak langsung, datang ke kantor, semuanya kami layani untuk yang membutuhkan pendampingan dari Badan POM. Jika Bapak dan Ibu membutuhkan nomor izin edar untuk jamu yang Bapak produksi, Ibu produksi semuanya. Jangan sampai nanti seperti diceritakan Bapak tadi, ditemukan produk yang tidak ada izin edarnya, yang seharusnya memiliki izin edar tetapi tidak memiliki izin edar. Jadi supaya usaha Bapak dan Ibu bisa langgeng, mari berkolaborasi dengan Badan POM. Kami siap untuk support, kami siap untuk membantu di dalam menerbitkan nomor izin edar. Demikian Mbak. Baik. Salam sehat untuk kita semuanya. Mari minum jamu. Baik, salam sehat. Nah, diajak nih sama Bu Jutsa. Mari kita minum jamu ya. Apa jangan-jangan kita nih minum jamu nih Bu, merayakan hari jamu ya hari ini ya. Ntar kalau saya bikin saya bawain Mbak. Seperti slogannya jamu seger jamu ini sehat badan nih. Amin. Terima kasih banyak ya. Baik, terima kasih banyak kedua narasumber sudah bergabung bersama RRI Pro 1 Palembang. Bu Junita Situmorang ST, PFM Ahli Buddha BPOM Kota Palembang. Terima kasih Bu waktunya bersama RRI Pro 1 Palembang. Sehat selalu. Jangan lupa minum jamu ya Bu. Siap. Selamat pagi. Pagi Mbak. Baik, Mbak Helda Nurania, pemilik Jamu Swegere. Terima kasih juga sudah sharing sama kita di sini. Sukses selalu untuk usahanya. Semoga terkabul nanti langsung ke internasional ya Mbak ya. Memang harus bikin yang bubuan dulu Mbak. Kalau internasional ini memang. Oke, baiklah. Nggak apa-apa asal semuanya tuh memang didukung ya Mbak ya. Apa baik kebersihan, kelegalannya juga ya semuanya. Benar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, kita cukupkan dulu untuk Dialog Palembang pagi ini mengenai jamu ramuan herbal khas Indonesia yang mendunia. Kita sudah berbincang-bincang bersama narasumber kita pagi hari ini, pemilik Jamu Swegere, ada Mbak Helda Nurania dan juga PFM Ahli Muda BPOM Kota Palembang, Ibu Junita Situmorang ST. Dan mudah-mudahan ke depan ya jamu ini seperti apa yang saya sampaikan tadi, di Hari Jamu Nasional ini tidak hanya kita merayakan warisan budaya, tetapi juga menjadikan sebagai sarana untuk mendukung pelaku UMKM juga ya, dan pastinya juga meningkatkan kesadaran akan kesehatan kita, dan pastinya memperkenalkan jamu kepada generasi muda juga ya. Baiklah, saya Tata Edin akan terus menemani Anda masih di Palembang pagi ini. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini.